Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling disukai oleh Allah SWT?" Kata Nabi dalam satu riwayat, amal yang paling disukai Allah itu adalah sholat tepat waktu, berbakti kepada kedua orang tua, haji ke Baitullah, dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata selain ibadah-ibadah yang tadi saya sebutkan, Nabi juga pernah menyinggung ketika ditanya, amal apa yang paling disukai Allah? Kata Nabi, share smile atau sharing smile. Apa arti share smile? Kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati orang yang beriman, atau ke dalam hati saudaramu, atau ke dalam hati muslim. Intinya adalah kepada sesama manusia. Ternyata membahagiakan hati orang lain itu nilainya sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari ibadah-ibadah yang Allah syariatkan di bulan Ramadan, terutama ibadah as-siyam atau ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih dia jalan keluar. Pernahkah kita merasakan kesempitan hidup? Pernah merasa bahwa seolah-olah hidup itu sudah tidak ada celah bagi kita untuk merasa nyaman? Kita dihimpit dari berbagai macam arah, dihimpit dari sisi ekonomi, dihimpit dari sisi perasaan, dihimpit dari sisi pertemanan, dihimpit dari sisi keluarga. Semua penjuru menghimpit kita, seolah-olah kita nggak punya ruang sama sekali untuk bergerak. Rasanya hidup ini sempit sekali. Maka makhraja yang Allah janjikan, tiba-tiba Allah kasih kita jalan keluar dari semua himpitan itu. Hidup kita berubah drastis dari himpitan menjadi kelapangan. Dan tahukah kita bahwa mencintai Ramadan itu salah satu di antara ciri orang yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala memanggil di dalam ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bahwa hanya orang yang beriman yang bahagia dengan kedatangan Ramadan. Coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Doa apa yang paling sering kita baca? Doa apa, harapan apa yang paling sering kita sampaikan kepada Allah? Minta diberikan jodoh? Atau minta diberikan rezeki yang berkah? Atau minta dianugerahkan keturunan, anak? Atau minta diberikan pekerjaan? Kita sering membaca doa tertentu karena kita mencintai apa yang kita minta. Ternyata orang-orang soleh sebelum kita meminta dipertemukan dengan Ramadan selama 6 bulan, saking mereka mencintai Ramadan. Mood Ramadan sangat ditentuin dengan keadaan dalam hati kita. Gimana supaya hati kita selalu mood imannya baik buat ibadah-ibadah Ramadan? Banyak istighfar, teman-teman. Karena yang bikin mood iman kita drop, dosa. Saya selalu ngulang-ulang kalimat dari ulama, min awwalil khair antatrukas syarr. Awal dari semua kebaikan itu tinggalin dosa. Salah satu cara ninggalin dosa, istighfar. Sehingga kalau kita membiasakan istighfar, insya Allah mood kita tuh naik lagi tuh. Istighfar tuh kayak charging. Jadi makin sering kita istighfar, makin naik persentase mood kita. Sehingga ketika puncaknya mood kita lagi ngejos banget, itu semua ibadah tuh ringan loh. Jadi semangat banget gitu. Pengen tahajud semangat, pengen ngasih makan orang berbuka semangat, tilawah semangat. Apa aja lah pokoknya kebaikan-kebaikan karena moodnya lagi dapat istighfar. Allah tuh sangat pengen dekat sama hambanya. Itu Allah. Udah lama pergi nih, sibuk dengan semua orang dijapri, semua orang dia chat sampai tengah malam chat sama orang lain. Tapi Allah nggak pernah dijapri. Allah tungguin. Kalau manusia mungkin kita bisa nyebutnya kayak kesepian gitu. Tapi Allah kan nggak mungkin kesepian. Tetap aja Allah nungguin seperti orang yang kesepian. Saking kangennya sama kita coba. Begitu kita ada masalah datang ke Allah, Allah nggak bilang giliran sekarang aja lo datang. Nggak kayak gitu Allah. Langsung Allah dekap. Langsung Allah, ada apa hambaku? Hal min haja, apakah kamu butuh sesuatu? Hal min taib, apakah kamu mau diterima taubatnya? Hal min mustaghfir, apakah kamu minta ampun? Allah tanya kepada kita setiap malam, dicuekin lagi. Datang Allah ke langit dunia. Harusnya kan Allah suruh aja malaikat kasih tahu ke dia supaya berdoa. Enggak, Allah yang langsung turun. Ibaratnya Allah yang ngejapri kita. Enggak dirit juga. Marahkah Allah? Enggak. Kalau Allah marah, pasti kita udah celaka dari dulu juga. Karena kalau Allah udah marah, maka perhatikanlah kaum-kaum sebelum kalian, kata Allah. Seolah-olah Allah ngomong sama kita,
wahai fulan, wahai hambaku yang sedang galau, yang sedang bimbang, yang sedang sedih, yang sedang merasa dia sendiri gak punya siapa-siapa, yang sedang merasa Allah gak terlibat dalam hidupnya, wahai hambaku, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku sebagai Tuhanmu yang memelihara kamu, yang menjaga kamu, yang menciptakan kamu, gak pernah ninggalin kamu, apalagi benci sama kamu. Allah tuh gak benci sama kita. Sehingga la tayasu, jangan berputus asa. Allah tuh selalu bersama dengan hambanya selama hamba itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita udah sombong, gak berharap sama Allah, ngerasa terlalu kegeeran bisa ngerjain semuanya sendiri, Allah juga akan membiarkan kita dengan urusan kita sampai kita berputus asa atau kita menyerah. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, Allah gak pernah mengecewakan siapapun yang berharap dan bergantung kepadanya. Barakallahu fiik. Ada 3 perkara yang kalau seseorang itu memilikinya, maka kita akan merasakan nyaman, asik, enjoy, happy, beramal soleh. Pertama, kata Nabi, belajarlah untuk mencintai Allah dan Rasul lebih daripada apapun juga. Cara menumbuhkan rasa cinta, milikilah hati yang sehat, bukan hati yang keras dan hati yang berpenyakit. Yang kedua, kata Nabi, supaya kita bisa enjoy dalam ibadah itu adalah kita harus mencari teman yang karena Allah. Arti teman yang karena Allah, kita berteman dengan dia karena kita pengen dapat nasihat yang baik dari dia. Teman ini bukan hanya teman tetangga kita, bukan hanya geng kita, tapi juga sosial media. Kita nge-following siapa, mutual friend kita siapa aja. Itu sangat mempengaruhi semangat kita dalam beribadah. Yang bisa nyemangatin kita itu yang disebut dengan mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, benci kepada dosa seperti benci kepada api neraka. Awal dari kebaikan itu adalah tinggalkan dosa. Barakallahu fikum. Makanya saya bilang di awal, Nabi ngajak kita untuk mengisi malam-malam Ramadan dengan ibadah salat tarawih itu bukan tanpa alasan. Apa sih yang paling istimewa? Salah satunya adalah kita berharap pada satu malam di antara malam-malam yang kita tarawih itu, kita termasuk di antara orang yang mutaqa'um minan nar, orang yang terbebas dari api neraka. Kata Nabi, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang malam-malam Ramadan melakukan ibadah salat dengan iman dan sungguh-sungguh, Allah hapuskan seluruh dosa-dosanya. Orang yang rajin salat malam, terutama bulan Ramadan, nanti ketika dia bangkit, dia akan dibangkitkan dan ditempatkan di tempat yang mahmudah, yang terpuji, di mimbar cahaya, dijemput oleh malaikat dengan kendaraan-kendaraan yang istimewa. Ciri orang yang beriman, ciri kekasih Allah, malam hari sedikit sekali yang mereka pakai untuk tidur. Menjelang sahur, mereka banyak meminta ampun kepada Allah dan menangis karena taubat. Kita jadi belajar ternyata niat itu ajaib banget. Niat itu sendiri adalah amal soleh. Innamal a'malu binniyat, karena niatnya benar walaupun ibadahnya belum sempurna. Kita sadar banget sepanjang bulan Ramadan mungkin banyak dari ibadah kita yang gak sempurna. Sholat kita gak sempurna, gak khusyuk. Puasa kita gak sempurna, mungkin gak sengaja ngeliat apa, ngomongin apa. Tilawah kita gak sempurna, banyak hak-hak tilawah, huruf, dan tajwidnya masih kurang. Banyaklah kekurangan dari ibadah kita. Terus gimana biar ibadah yang secara zahir ini banyak kurangnya tapi pahalanya sempurna di sisi Allah? Perbaiki niat. Maksud perbaiki niat, ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita berpuasa karena Allah? Maka kalau kita berpuasa karena Allah, Allah yang akan menilai dan membalas pahala ibadah puasa kita. Jadi kalau kita mau ibadah kita sempurna pahalanya di sisi Allah, yang pertama yang harus kita sempurnakan niat dulu. Karena siapa kita melakukan satu ibadah? Karena manusia, karena pengen dipuji, dihargai, karena netizen, karena pengen di like, di repost, trending topik, atau karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nggak ada yang tahu, kalaupun orang lain tahu, tetapi itu tidak mempengaruhi semangat ibadah kita. Kalimat alam yajidka yatiman fa'awa itu adalah kalimat pembuktian. Seolah-olah Allah ngomong ke kita tuh gini, kamu gak ingat dulu ketika kamu pernah gini, siapa yang nolong kamu? Emangnya kamu gak ingat dulu ketika kamu pernah terpuruk, siapa yang buat kamu bisa survive? Ketika kamu hampir celaka, siapa yang menyelamatkan kamu? Ketika kamu gini, siapa yang menolong kamu, dan seterusnya. Allah pengen ngingetin kita. Kita tuh awalnya gak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, gak bermodalkan apapun. Allah yang fa'awa, fahada, fa'agna, itu terjadi kepada kehidupan kita masing-masing. Siapapun boleh meninggalkan kita, tapi Allah gak pernah ninggalin kita. Gak ada cinta yang lebih sejati dan pastinya kecuali cinta dari Allah kepada hambanya.